Pada pagi hari ini kita siapkan hati kehidupan kita dalam kita untuk menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya itu saja kita semua untuk masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga pada pagi yang indah ini Tuhan. Untuk kasih setiamu yang begitu indah dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang ada Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan. Lewat apa yang kami usahakan, kami kerjakan sepanjang minggu, penyertaan, perlindungan Tuhan menyertai kehidupan kami hingga pada detik ini Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk datang memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami butuh kehadiran Tuhan pada pagi hari ini, hadirat Tuhan mengurapi kami setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Beri hati sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan. Beri kami roh pujian penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dapat menaikkan ungkapan syukur kami lewat ibadah ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Dari pemain musik, song leader, singer, anak-anak kami yang keman rebana, semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat kami memuji menyembah Tuhan, ada upaya iblis untuk menggagalkan setiap konsentrasi pemikiran kami Tuhan. Bersatu hati kami tolak Dia dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa pada pagi hari ini. Biarlah kemenangan, sukacita yang dari Allah menjadi milik bagian kami. Terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami alaskan hanya dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus kami puji, kami sembah. Amin. Glory, haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Disembah karena kebesaran-Mu kami ada pagi hari ini. Karena keagungan-Mu Tuhan kami boleh menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Glory, haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, oh berdiri di tengah kami, ditinggikan dan kata
katakan Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan, sembah dan puji Duhi tatamu, sembah dan puji. Oh, sembah puji Duhi tatamu, Yesus Tuhan. Lagi katakan sembah, oh, Duhi tatamu, sembah dan puji, oh, Duhi tatamu, oh, sembah dan puji Duhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji, amin. Sembah dan puji, haleluya. Duhi tatamu, sembah, sembah dan puji Duhi tatamu, Yesus Tuhan. Lagi katakan sembah dan puji, oh, amin, amin. Penuhi tatamu Tuhan, oh, Duhi tatamu. Mari sembah, sembah dan puji Duhi tatamu, Yesus Tuhan. Lagi katakan sembah, sembah, oh, dan puji Duhi tatamu, sembah dan puji, oh, penuhi tatamu Tuhan, amin. Glory, haleluya. Yesus. Lagi lebih sungguh katakan sembah dan puji, oh, sembah dan puji, amin, amin. Hanya Engkau Tuhan yang layak sembah dan puji Duhi tatamu. Mari sembah dan puji, sembah dan puji Duhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji Duhi tatamu. Penuhi tempat ini Tuhan, Duhi tatamu, sembah dan puji, amin. Lebih lagi katakan sembah dan puji Duhi tatamu Tuhan, sembah dan puji, oh, sembah dan puji Duhi tatamu. Sejemput kita semua untuk berdiri. Kita akan masuk dalam penyembahan pada pagi hari ini. Sembah dan puji Duhi tatamu, Yesus. Sama-sama katakan sembah dan puji Duhi tatamu Tuhan, sembah dan puji Duhi tatamu, amin, amin. Duhi tatamu, oh,
Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia sejenak. Haleluya. Naikkan ungkapan syukur pagi yang indah ini Tuhan, untuk kasih setia-Nya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Oh, haleluya. 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 Mari Bapak Ibu sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang baik. Kau Allah yang setia. Glory, haleluya. Engkau yang layak pagi hari ini Tuhan. Dimuliakan nama-Mu, dibesarkan nama-Mu Tuhan, diagungkan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah, sembah. Sembahlah Dia. Dia Allah yang luar biasa, penyertaan-Nya sempurna dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Oh, haleluya. Kau yang layak disembah pagi hari ini. Layak terima pujian kami Tuhan, pengagungan kami. Naikkan ungkapan syukur pagi hari ini, siapapun kita yang hadir pagi hari ini. Naikkan sejenak pujian-Mu, penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, bersyukur. Bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat napas yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita, buat kehidupan yang masih kita miliki sampai detik ini. Oh, sepanjang minggu kita boleh menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan kita boleh rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, sekali lagi sama-sama katakan, ya Yesus, ku sembahkan.
siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini, yang siap untuk bersuka cita, mari sama-sama kita katakan amin. Glory haleluya. Kita angkat pujian yang bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Keagungan-Mu Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Keagungan-Mu Tuhan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah. Sekali lagi, langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Glory haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, haleluya. Oh, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory. Serukan. Oh, mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Amin, amin. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory,
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, segera kita akan memberikan korban syukur kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita angkat itu pujian yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan bagi kami. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besarlah kesetiaan Tuhan. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah kesetiaan Tuhan. Lagi katakan, berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah kesetiaan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Besarlah kesetiaan. Lagi, berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah habis, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Besarlah kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Oh besarlah kesetiaan, tak habis-habisnya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Besarlah kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan Bapak Ibu yang sudah dipersembahkan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, segera kita siapkan hati pemikiran kita, bejana hati kita yang terbaik untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Hamba Tuhan telah siap untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Nya tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tak selamanya mentari
mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Nya tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tetap selamanya. Amin. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Oh, selamanya. Amin. Tempat kediaman-Mu Tuhan selamanya. Oh, ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Oh, selamanya, selamanya
selamanya Tuhan. Selamanya ku kagumi, kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Kami tidak akan pernah mengingkari Tuhan. Sejemput kita semua bangkit berdiri. Pekerjaan selanjutnya serahkan pada hamba Tuhan. Sekali lagi katakan selamanya. Selamanya ku cintai. Amin. Tempat kediaman-Mu Tuhan selamanya. Kasih-Mu tiada batasnya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu begitu nyata dan sempurna kami boleh alami sampai pagi hari ini. Kami boleh ada sampai saat ini itu bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami semua. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan suci kuduskan kami. Mari Tuhan urapi kami semua. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami yang ada pada saat ini, kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami siap dibentuk dengan firman-Mu. Kami siap diajar dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap dipulihkan lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu hati kami terbuka buat kebenaran firman-Mu. Dan kami mau dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi pada kita sekalian dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini saya boleh berada di tengah-tengah keluarga saya, keluarga dalam Tuhan. Boleh ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat El Shaddai Mohoni, itu karena kebaikan kasih Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saya pikir-pikir ini mungkin kali yang kedua. Kali yang pertama kalau saya tidak salah itu kurang lebih 15 tahun lalu masih di gereja yang ada di depan. Kali yang kedua sudah ada di gereja yang lebih megah, lebih besar lagi. Puji Tuhan, saudara. Dan mungkin saudara sudah lupa, waktu saya datang pertama saya perkenalkan nama dan saya kembali perkenalkan nama karena kurang lebih kalau tidak salah 15 tahun lalu. Jadi saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Pendeta Sami Tambuwun. Istri 1, anak 3. Anak yang pertama perempuan, dia juga sudah hamba Tuhan dan mungkin sudah sangat kenal, saudara sudah kenal anak saya yang pertama, Ibu Gembala Molino. Ibu Gembala Molino itu anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua itu laki-laki, dia pengerja di Parigi. Anak saya yang ketiga, dia masih kecil, masih TK. Puji Tuhan. Dan mungkin hanya ini sebagai perkenalan saya, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan? Mau diberkati?
Puji Tuhan. Kalau saudara mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saudara saya akan ambil dalam kitab Injil Markus. Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Ada 5 ayat kita akan baca. Ayat 12, ayat 13, ayat 14, dan lompat pada ayat 20 dan 21. Saya akan baca ayat 12 dan ayatnya yang ke-14, serta ayatnya yang ke-21, 20, dan jemaat baca ayat 13 dan ayat 21. Mari untuk menghormati firman Tuhan, kita semua bangkit berdiri, dan kita akan dengar pembacaan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-11, ayat 12, 13, 14, dan ayat 20, 21, di situ firman Tuhan berkata demikian, Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul atau beri tema, mari berbuah. Saudara mau berbuah? Haleluya, cuma sedikit rupanya. Saudara mau berbuah? Saya percaya kalau saudara mau berbuah atau sudah berbuah, pasti gembala senang saudara. Orang-orang di sekitar kita juga akan senang, tetangga-tetangga kita akan senang. Mereka bisa menikmati buah yang kita hasilkan saudara. Tapi kalau kita tidak berbuah saudara, banyak orang bisa kecewa. Termasuk Tuhan saudara. Bisa kecewa kalau kita jadi orang percaya, orang Kristen, bertahun-tahun kita mengiring Tuhan, lalu tidak berbuah, saudara. Pasti Tuhan kecewa. Sama dengan dalam cerita ini, saudara. Yesus mengutuk pohon ara. Dikatakan dalam perjalanan Yesus dari Betania ke Yerusalem, Yesus merasa lapar dan dia ingin makan buah ara, tapi rupanya waktu dia mendekati buah ara itu, mengamat-amatinya, memperhatikannya, dia cari buah, dia tidak dapat. Sehingga pada akhirnya pohon ara ini dikutuk oleh Tuhan. Dari ayat-ayat ini saudara, kita bisa lihat bahwa kemanusiaan dan kealahan Yesus itu nyata atau nampak saudara. Yesus itu adalah manusia sejati, dia rasa lapar. Sama seperti saudara, manusia sejati, saudara juga rasa lapar pasti saudara. Satu hari saudara tidak makan, pasti saudara lapar. Saudara merasa haus, sama seperti Yesus juga pernah merasa haus. Saudara pernah tidur, Yesus juga pernah tidur di buritan waktu dia bersama dengan murid Tuhan di tengah danau. Itu kemanusiaan Yesus, dia rasa lapar, haus, tertidur, sama seperti kita. Tetapi dalam ayat ini juga kita bisa melihat kealahan Yesus. Dia mengutuk pohon ara, pohon itu tidak tunggu berminggu-minggu baru kering atau berbulan-bulan baru kering. Pada saat dia mengutuk pohon ara, pohon itu dikatakan langsung kering.
sampai ke akar-akarnya. Tidak tunggu lama saudara. Biasa orang kalau mau kasih mati pohon, dikupas. Dikupas tapi masih tunggu berapa hari, berapa minggu. Baru pohon itu mati saudara. Tapi Yesus waktu dia mengutuk pohon ara itu, pohon itu langsung kering, mati sampai ke akar-akarnya, tidak tumbuh lagi tunasnya saudara. Ini membuktikan Yesus itu juga adalah Allah yang sejati, saudara. Banyak cerita di dalam Alkitab, peristiwa di dalam Alkitab bagaimana Yesus dia nyatakan kealahannya. Dia pernah menghentikan angin ribut. Ini nyata di situ kealahan Yesus. Dia pernah menyembuhkan seorang perempuan yang 12 tahun penyakit pendarahan. Ini tidak gampang 12 tahun, saudara. Sakit yang sangat lama, tapi disembuhkan oleh Tuhan. Padahal perempuan ini berobat ke berbagai tabib, harta kekayaannya sudah dihabiskan, dijual segala yang dia punya untuk biaya pengobatan. Tapi Alkitab berkata penyakitnya semakin parah. Tapi Yesus, dia menyembuhkan perempuan ini hanya dalam sekejap saja, saudara. Ada juga saudara Lazarus, sudah 4 hari meninggal. Ini kalau sudah 4 hari meninggal, sudah bukan bau parfum lagi saudara. Tapi pasti sudah bau yang tidak enak. Tapi Yesus tunjukkan kealahannya. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal saudara. Jadi nyata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, dia manusia sejati dan dia juga Allah sejati. Karena dia Allah sejati saudara, pasti dia juga mampu menolong kita. Menolong saya dan saudara, amin. Pasti saudara. Karena dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil saudara. Tidak ada yang sukar. Kalau bagi kita mungkin sukar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tidak ada yang mustahil saudara. Dia bisa melakukan banyak hal, banyak kebaikan untuk saya dan saudara. Saudara, kalau kita kembali saudara, dalam pembacaan yang kita baca saudara, di sini Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Dia cari buah pada pohon ini, dia tidak dapatkan buah. Alkitab katakan karena belum DP musim. Saudara, kalau saudara mau ingin makan buah durian, kalau belum DP musim, saudara pergi di kebun saudara, jangan pergi di kebun orang ya. Pergi di kebun saudara, saudara cari buah pada pohon durian belum musimnya, saudara tidak mau dapat. Tidak akan dapatkan buah, karena memang belum musimnya. Nah Yesus pada waktu saudara dia merasa lapar, dia ingin makan buah ara. Dia melihat ada pohon ara, dia dekati pohon ini, dia cari buah, dia tidak dapat. Kenapa? Karena belum musim. Itu yang Alkitab katakan pada ayat yang ke-13, bagian yang terakhir dikatakan, sebab memang bukan musim buah ara. Tapi kenapa Tuhan kutuk? Belum DP musim, kalau sudah musimnya dicari buah, kalau tidak didapat, salahnya pohon itu saudara. DP musim kenapa tidak berbuah? Mungkin kita katakan demikian. 2 kali saudara pergi di setiap musim buah, saudara tidak menemukan, pasti saudara kecewa. DP musim tapi tidak ada buah. Nah tapi dalam cerita ini, peristiwa ini sudah lain saudara. Karena Yesus cari buah ara belum DP musim, saudara. Sehingga itu sebabnya Yesus tidak dapat satu buah pun. Karena belum musimnya. Saya lama berpikir mengenai ayat ini, kenapa ya? Apakah pohon ara ini yang salah? Dia tidak berbuah. Karena memang belum musimnya. Apakah Tuhan Yesus yang salah? Datang cari buah ara pada pohon ara dan belum musimnya. Kira-kira kalau saudara merenungkan ini, saudara mau salahkan siapa saudara? Saudara salahkan pohon ara? Saudara mau salahkan memang belum DP musim. Kalau sudah DP musim saudara dia berbuah, sudah bisa salahkan. Sudah musimmu, tapi kenapa tidak berbuah? Sudah bisa persalahkan itu pohon. Saudara, tentu kita tidak bisa mempersalahkan pohon itu karena
belum DP musim. Atau kita mau salahkan Tuhan Yesus cari buah pada pohon ara tapi belum DP musim. Kalau Yesus tidak pernah salah. Amin. Yesus tidak pernah salah, tapi kenapa Tuhan Yesus kutuk ini pohon, saudara? Belum DP musim. Belum musimnya. Jadi saudara, saya mulai renungkan, kenapa ya pohon ara ini dikutuk, padahal belum DP musim. Jadi saya menarik kesimpulan, tidak ada yang salah. Pohon ini tidak salah, karena memang belum DP musim. Tuhan Yesus juga tidak salah, dia cari buah pada pohon ara ini belum musimnya. Tapi pohon ini, saudara, dikorbankan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pelajaran yang penting. Pelajaran yang berharga bagi murid-murid, bagi orang Israel dan bagi saya dan saudara. Pohon ini dikorbankan, padahal tidak salah, saudara. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita memperhatikan dalam kitab Imamat, di situ ada korban-korban, saudara. Ada korban sembelihan, ada binatang-binatang yang disembelih. Ini binatang ini tidak salah, saudara. Ada lembu sapi, kambing domba yang disembelih. Lembu sapi ini dia tidak bersalah, dia tidak tanduk orang lalu dikorbankan. Tidak, saudara. Lembu sapi ini, kambing domba ini juga tidak salah, tapi dikorbankan. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada orang Israel bahwa tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan. Tidak ada keselamatan. Yesus juga tidak salah, saudara. Dia tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, tapi dia mau dikorbankan. Untuk apa, saudara? Untuk mau menebus, untuk mau menyelamatkan saya dan saudara. Ini pelajarannya, saudara. Yesus tidak salah tapi dikorbankan. Binatang-binatang dalam perjanjian lama yang disembelih, yang dikorbankan juga tidak salah. Tapi dikorbankan, saudara. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada umat-umat Tuhan. Pelajaran yang sangat penting. Saya juga berpikir tentang pohon ara ini, saudara. Pohon ini tidak salah. Dia tidak berbuah karena memang belum musimnya. Tapi Tuhan korbankan pohon ini untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi murid-murid. Pelajaran yang sangat berharga bagi orang Israel, bagi saya dan saudara. Apa pelajarannya untuk kita, saudara? Kalau pohon ara itu pakai musim, tapi bagi orang percaya, orang Kristen, jangan pakai musim untuk berbuah. Amin. Jangan pakai musim, saudara. Kita sebagai orang percaya, sekali kita berbuah harus terus berbuah, saudara. Jangan ada musim-musimnya. Oh, di saat hati dalam keadaan gembira, ria, dalam keadaan senang, wah itu musim saya. Tunjukkan kesetiaan saya datang gereja. Tapi di saat hati dalam keadaan susah, ada banyak masalah pergumulan, buahnya hilang, buah kesetiaannya hilang, saudara. Saya pernah cerita dengan ada seorang bapak, sementara kami cerita, tiba-tiba lonceng berbunyi, lonceng gereja. Saya bilang, gereja, coba bunyi, coba panggil lonceng. Apa yang dia katakan? Saya malas piba gereja. Kenapa malas piba gereja? Soalnya ada masalah di dalam rumah tangga. Ada pergumulan. Jadi saya malas pergi. Saya katakan kepada bapak itu, justru di dalam masalah kamu datang ke gereja. Tunjukkan kesetiaanmu. Karena di dalam gereja ada firman yang akan menguatkan kamu. Ada firman yang akan meneguhkan iman kamu. Kalau kamu cuma tinggal-tinggal di rumah, apa yang mau didapat? Kamu akan terus dihimpit oleh masalah dan lama-lama kamu semakin jauh. Lebih baik di dalam masalah datang ke gereja. Karena dalam ibadah, dalam gereja, kita bisa dengar firman Tuhan yang bisa menasihati kita. Amin. Yang dapat menguatkan kehidupan kita, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya jangan pakai musim, saudara. Musim untuk berbuah. Karena pernah ada satu jemaat saya perhatikan, dia punya musim untuk berbuah itu di hari-hari besar. Kalau hari Natal, wah kelihatan dia di gereja. Kesetiaannya, buah kesetiaannya muncul. Di hari Natal muncul. Di hari Paskah, karena mau dikatakan Paskah di ibadah Padang, di Siuri. Datang, saudara. Karena memang DP musim, kelihatan.
kelihatan kesetiaannya saudara. Tapi setelah lewat itu saudara, hilang dia punya buahnya saudara. Jadi rupanya saya perhatikan, oh ini DP musim. Cuma di hari-hari besar saja, cuma Desember, Paskah. Karena rame-rame kalau Paskah, apalagi kami di Muri Atas, ada Paskah bersama yang mau diadakan di Siuri. Nah di situ banyak orang-orang yang tadinya malas gereja, mau suka pergi. Karena habis ibadah, biasa ada lomba-lomba di situ. Habis ibadah, kalau mau suka mandi-mandi di pinggir danau, bisa. Kalau yang punya hobi memancing, bisa memancing. Sehingga ada jemaat-jemaat yang hari-hari yang lain tidak kelihatan, tapi di Paskah kelihatan, saudara. Nah, ini musim, saudara. Musim bagi orang itu, saudara. Nah, kita sebagai orang percaya, saudara, jangan pakai musim, saudara. Jangan seperti pohon ara ini. Belum DP musim Tuhan sudah datang. Cari buah, Tuhan tidak dapatkan. Nah ini pun bahaya saudara. Kalau nanti Tuhan datang, lalu kita pakai musim saudara. Dan belum musim kita untuk berbuah, aduh bahaya saudara. Bisa celaka saudara. Kalau belum DP musim, masih syukur kalau DP musim. Musimnya datang, musim kesetiaan kita datang, wah syukur. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan datang, belum DP musim kita berbuah saudara. Bisa celaka kita, bisa rugi kita. Tuhan bisa katakan aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti pohon ara ini, belum DP musim Tuhan datang. Akhirnya pohon ara ini dikutuk oleh Tuhan saudara. Saudara kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan saudara. Bahwa pohon ara ini saudara, ini sebenarnya adalah pelajaran untuk orang Israel. Karena pohon ara ini berbicara tentang orang Israel, saudara. Kalau saudara memperhatikan, saudara di dalam kitab Hosea, saudara. Di situ dikatakan bahwa orang Israel itu digambarkan seperti pokok anggur atau pohon anggur dan pohon ara, saudara. Saya kurang lupa di mana ayatnya, saudara. Kalau tidak salah Hosea 9 ayat 10 atau 10 ayat 9. Nah di situ dikatakan bahwa orang Israel itu digambarkan itu seperti pohon ara saudara. Pohon ara. Yang hati mereka dikatakan sudah menjauh dari Tuhan. Dan benar di zaman Tuhan Yesus saudara kita lihat orang-orang Israel. Mereka pernah ditegur. Orang-orang Yahudi mereka pernah ditegur oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah ini orang Israel saudara, ditegur oleh Tuhan saudara. Mereka kelihatan beribadah kepada Tuhan. Sama seperti pohon ara yang kelihatan rimbun saudara. Rimbun banyak buahnya. Orang Israel saudara mereka punya hukum Taurat, mereka punya bait suci, tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Dan dikatakan mereka kelihatan orangnya beribadah, saudara. Tapi tidak ada buah. Tidak ada buah, saudara. Karena Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya yang hatinya jauh dari Tuhan. Orang Israel diibaratkan seperti pohon ara ini, sehingga dikutuk saudara. Karena hati mereka jauh dari Tuhan saudara. Jauh saudara dari Tuhan. Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan bait suci. Banyak orang dibunuh. Orang-orang Yahudi terpencar ke berbagai-bagai tempat, saudara. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena hati mereka jauh dari Tuhan, saudara. Ini yang membuat sampai mereka dihukum oleh Tuhan. Yang diibaratkan oleh Tuhan seperti pohon ara ini yang tidak berbuah. Pada akhirnya pohon ini dikutuk oleh Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia.
Saudara, Tuhan cari buah. Tuhan cari buah pada orang Israel, Tuhan cari buah dalam hidup saya dan saudara. Kita ini orang-orang Israel rohani, saudara. Kalau Tuhan datang, dia cari buah dalam hidup saya dan saudara. Adakah buah dalam hidup saya dan saudara? Adakah buah, saudara? Kita bisa bertanya pada diri saya, apakah saya berbuah di mata Tuhan, di hadapan Tuhan? Sedangkan Tuhan cari buah, saudara. Nah, buah apa yang Tuhan cari, saudara? Di dalam hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan datang, pada pohon ara dia cari buah pohon ara. Kalau Tuhan datang dalam hidup saudara, dia cari buah juga dalam kehidupan saudara. Buah apa yang saudara yang dicari oleh Tuhan? Ada ayat firman Tuhan yang saudara bisa baca dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara bisa baca di rumah. Supaya saudara dilatih untuk bisa baca Alkitab juga di rumah. Jangan cuma di gereja baca Alkitab, di rumah juga harus bisa. Latih diri kita baca Alkitab juga di rumah, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, di situ firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan yang Tuhan cari. Sudahkah kita bertobat? Haleluya. Tuhan cari, saudara, buah-buah pertobatan dalam kehidupan saya dan saudara. Pertobatan itu penting, saudara. Karena tidak semua orang Kristen itu sudah bertobat. Saya bisa katakan demikian, saudara. Tidak semua orang yang menamakan diri itu orang Kristen atau orang Pantekosta itu berbuah. Tidak semua. Saya pernah pulang dari Lubuk, saudara, saya singgah di saudara saya yang ada di Kabua-Bua. Saya melewati gereja, saya melihat di depan gereja itu banyak sekali orang. Mereka nyanyi-nyanyi lagu rohani, saya berpikir itu ibadah. Saudara saya itu berdekatan dengan gereja, hanya ada kintal kosong saja yang ada di antaranya, saudara. Lama saya dengar, yang lama sekali ini ibadah ini. Karena nyanyi-nyanyi lagu rohani, saudara. Saya penasaran, saya tanya sama keluarga saya. Apa yang mereka bikin sana? Mereka bawa gereja kayak itu. Dia cuma ketawa. Dia ketawa, sudah saya jadi penasaran, ingin tahu. Dia ketawakan siapa ini? Dia ketawa. Dia katakan, mereka suka minum-minum di teras gereja. Minum di teras gereja. Pakai lagu-lagu rohani, saudara. Nyanyi-nyanyi. Tengah malam, bahkan sampai subuh, saudara. Ini bukti bahwa tidak semua orang Kristen itu sudah bertobat, saudara. Belum semua orang Kristen sudah bertobat. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu, saudara, di Asia Kecil itu ada 7 jemaat. Ada jemaat Efesus, ada jemaat yang ada di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, dan seterusnya. Saudara bisa baca dalam pasal 2 dan pasal yang ke-7, di situ ada 7 jemaat. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Di antara 7 ini, 5 disuruh bertobat. Artinya 5 itu belum bertobat. Kalau sudah bertobat ya mungkin mau disuruh lagi toh. Ini 5 jemaat yang ada di Asia Kecil disuruh untuk bertobat. Berarti tinggal 2. Mana lebih besar 5 dengan 2? Pasti 5, saudara. Lebih besar. 5 jemaat di Asia Kecil itu, saudara, disuruh untuk bertobat. Ada jemaat Efesus, jemaat Pergamus, Tiatira, Laodikia, dan apa lagi satu? Ada 7, saudara. Tapi 5 disuruh untuk bertobat, saudara. Berarti sebagian besar, saudara, jemaat itu belum hidup dalam pertobatan, saudara. 7 jemaat ini berbicara tentang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman ini, saudara. Berarti banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang belum bertobat. Dan Tuhan cari buah pertobatan, saudara. Buah pertobatan yang Tuhan cari dalam kehidupan saya dan saudara. Buah-buah pertobatan. Ada satu jemaat, saudara. Waktu dia kuat sehat, tidak pernah dia datang ke gereja. Tapi suatu waktu, saudara, dia kena stroke.
Dia tinggal di gereja, dia tinggal duduk di kursi roda, saudara. Kakinya tinggal diseret-seret, mulutnya sudah bengkok, tangannya sudah tidak punya kekuatan yang satu, saudara. Baru mau bertobat. Syukur masih bisa bertobat, saudara. Di saat stroke dia bertobat. Syukur, tapi saya mau ajak kita, jangan tunggu stroke baru mau bertobat. Amin. Jangan tunggu kalau kita stroke seperti jemaat itu baru bertobat. Sekarang. Jangan tunggu, saudara. Kita tidak tahu penyakit itu bisa datang tiba-tiba, saudara. Sekarang. Yang Tuhan mau sekarang, saudara. Jangan tunggu besok atau nanti tunggu seperti jemaat itu. Stroke baru mau bertobat. Masih syukur dia bertobat, masih ada kesempatan. Ada lagi jemaat. Nanti sudah ada di ruang ICU, tinggal hidup dengan selang, makan pakai selang, mau buang pakai selang, semua pakai selang. Baru bilang sama keluarganya, cepat panggil gembala, semua mati saya ini. Cepat, semua mati saya ini, cepat panggil gembala supaya dia doakan saya. Supaya dia berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Masih syukur sudah dia bertobat, saudara. Tapi saya juga mau katakan jangan tunggu, kita sudah di ruang ICU. Kurang hidup dengan selang baru mau bertobat, saudara. Sekarang, saudara. Ada tetangga di desa saya, stroke tiba-tiba. Dia ada di kamar mandi, langsung terjatuh, saudara. Diangkat dibawa di rumah sakit, tidak sampai di rumah sakit, cuma di jalan saja. Berangkat, saudara. Belum bertobat. Kalau kita seperti itu rugi, saudara. Belum bertobat. Sekaranglah waktunya, ada lagu yang berkata, waktunya sekarang. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Tuhan mau kita hidup di dalam pertobatan, saudara. Jangan tunggu besok, lusa. Kita tidak tahu hari-hari yang malam itu akan datang, saudara. Saat ini kita diajar oleh Tuhan untuk kita belajar untuk hidup di dalam pertobatan. Selama kita kuat, selama kita sehat, pergunakan hidup kita ini untuk beribadah, saudara. Pergunakan hidup kita untuk melayani, saudara. Ada lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kalau so mati, so tiada kesempatan, saudara. Selama kita hidup, itulah kesempatan bagi kita untuk datang ibadah. Datang untuk melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itulah kesempatan bagi kita untuk hidup dalam pertobatan. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan bagi kita, saudara. Jadi Tuhan mau kita harus hasilkan buah pertobatan, saudara. Hasilkan buah pertobatan. Dan selain buah pertobatan, kalau kita perhatikan, ada di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal yang ke-5 pada ayatnya yang ke-22 dan 23, di situ ada buah roh juga, saudara. Ada buah roh di situ. Ini buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah roh itu buah yang cocok, yang sesuai dengan pertobatan. Ada buah-buah daging tuh di ayat sebelumnya. Ayat 19, ayat 20 dan ayat yang ke-21 dalam Galatia pasal 5. Sudah bisa baca di rumah. Buah-buah daging, saudara. Dan ayat 22-23 itu ada buah-buah roh, saudara. Buah-buah daging ini buah yang tidak sesuai dengan pertobatan. Paulus berkata pada ayat yang ke-21, seperti yang telah kebuat dahulu. Rupanya Paulus juga pernah baking, saudara. Dia pernah menghasilkan buah daging, saudara. Perbuatan daging. Tapi itu dulu, saudara. Kehidupan Paulus sebelum dia percaya Yesus atau sebelum dia bertobat. Tapi setelah dia bertobat, dia sudah tidak baking lagi, saudara. Itu hidupnya yang dulu, saudara. Ada lagu yang berbilang begini. Ku takkan seperti dulu lagi. Itu lagu-lagu dulu. Kalau orang tua mungkin tahu itu lagu itu. Karena itu lagu dulu. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak jumpa Yesus, hidup jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Dalam gereja semangat nyanyikan lagu itu. Tapi waktu dia ada di luar gereja, aku masih seperti yang dulu. Orang tua juga pasti tahu itu lagu itu, saudara. Dalam gereja dia tidak seperti dulu katanya. Tapi di luar gereja hidupnya seperti dulu. Menilai jemaat jangan dinilai di gereja, saudara. Kalau di gereja kelihatan orang-orang kudus. Nilai di luar gereja, saudara. Sudah bisa tahu karakter yang sebenarnya itu seperti apa, saudara. Tuhan mau kita menghasilkan buah
yang sesuai dengan pertobatan. Bagaimana supaya kita berbuah, saudara? Bisa menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, nanti saudara baca di rumah. Supaya saudara dilatih membaca Alkitab juga di rumah, jangan cuma di gereja. Saudara baca di rumah, saudara. Di situ ada perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Orang Israel itu diibaratkan seperti dalam Hosea 9 ayat 10, seperti pohon ara dan juga pohon anggur, saudara. Dan itu juga berbicara tentang kehidupan kita ini, pohon anggur, saudara. Bagaimana supaya pohon anggur itu bisa berbuah, saudara? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, pohon itu, saudara, dipotong yang tidak berbuah, saudara. Jadi rupanya pohon anggur itu supaya dia bisa berbuah, ada cabang-cabang yang harus dipotong. Kalau tidak dipotong mungkin dia tidak bagus, tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Saya pernah sekolah Alkitab angkatan 21 ada pohon anggur di sekolah Alkitab. Selama saya sekolah saya tidak pernah lihat ada buah anggur itu, saudara. Pohon anggur itu berbuah. Tapi beberapa tahun kemudian saya ke sekolah Alkitab, saya lihat pohon itu sudah berbuah, saudara. Sudah berbuah, banyak. Saya coba-coba cari tanya-tanya, kenapa ini pohon ini berbuah? Waktu angkatan kami tidak berbuah. Teman saya bilang, ini pohon ini perlu dipangkas. Ada cabang-cabang yang harus dikeluarkan, kalau tidak dikeluarkan tidak bisa berbuah. Jadi rupanya pohon anggur itu perlu pemangkasan. Orang percaya juga perlu dipangkas, saudara. Apa yang mau dipangkas, saudara, dari hidup kita? Itulah keinginan daging itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ini yang harus dipangkas. Kalau tidak dipangkas, saudara tidak akan bisa menghasilkan buah roh, saudara. Saudara tidak akan bisa. Jadi harus dipangkas, harus dipotong, dikeluarkan dari hidup kita. Supaya kita bisa berbuah, saudara. Berbuah yang banyak. Selanjutnya, saudara, dalam Yohanes 15 ayat 2 sampai yang ketiga, di situ Tuhan Yesus berkata supaya pohon anggur itu bisa berbuah, maka pohon itu, saudara, harus dibersihkan. Dibersihkan. Kita mau dibersihkan dengan apa, saudara? Mau dibersihkan dengan air, dengan deterjen? Tentu bukan, saudara. Kita harus dibersihkan dengan firman Tuhan. Seperti yang Yesus katakan dalam ayat yang ketiga, memang kamu sudah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepadamu. Jadi rupanya kehidupan saya dan saudara kita semua, supaya kita ini bisa berbuah, kita perlu dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itu sebabnya penting perlu kita setiap minggu datang ibadah, saudara. Kenapa? Karena di ibadah itu kita akan dibersihkan lewat firman Tuhan. Saudara mau dibersihkan dengan firman Tuhan? Relakan hatimu. Berilah hidupmu untuk dibersihkan dengan firman Tuhan. Jangan cuma firman yang lembut-lembut saja kita terima. Tapi firman yang keras juga harus kita terima, saudara. Karena ada jemaat yang tidak suka dengar firman yang keras. Dia cuma suka dengar yang, saudara, lembut-lembut saja seperti bayi yang suka yang lembut-lembut. Kalau datang dapat makanan yang keras, yang pedis, menangis, mengamuk. Jangan jadi jemaat yang, saudara, bayi rohani. Tapi kita harus jadi jadi manusia dewasa, jemaat yang dewasa, saudara. Yang siap untuk menerima firman yang keras. Walaupun firman itu menegur, menemplak, harus diterima dengan segenap hati. Oh, itu kan untuk dia. Minggu depan lagi kita dengar firman Tuhan, oh untuk si ibu itu. Memang kok dia begitu-begitu. Minggu berikut lagi dia dengar firman, oh itu untuk bapak itu lagi, cocok untuk dia. Untuk dia kapan, saudara? Mana? Cuma untuk orang lain, saudara. Tapi untuk dia tidak ada, saudara. Akhirnya hidupnya tidak dibersihkan, saudara, dengan firman. Tidak mau. Cuma orang lain yang dibersihkan, dia sendiri tidak mau. Ada satu jemaat, saudara, dia dengar firman yang keras. Dia bilang, ini gembala ini setiap kali saya datang ke gereja, selalu ditegur-tegur, ditemplak dengan firman. Jadi saya malas pindah gereja, lebih baik saya pindah gereja. Dia pindah gereja, saudara. Di kampung itu ada beberapa gereja, semua disepi bijakang. Ditanya, kenapa kau pindah-pindah? Saya pergi di gereja situ ditegur. Pergi di gereja sana lagi ditegur dengan firman Tuhan. Dia lagi pindah di gereja A, B, semua
ditegur dengan firman Tuhan. Akhirnya ini jemaat ini saudara, tidak pernah berbuah saudara. Karena tidak mau dibersihkan, pindah-pindah terus. Hasilnya bukan berbuah, rohaninya mati saudara. Saya pernah tanam pohon, waktu saya tanam pohon itu saudara, saya tidak, maksudnya tanam saja begitu. Jadi waktu saya bangun rumah, kenapa ini pohon selalu dekat dengan rumah? Akhirnya saya pikir, kasih pindah saja ini pohon ini. Nanti DP akar kan merusak nanti ini bangunan rumah ini, DP pondasi. Saya pindahkan pohon ini. Waktu saya kasih pindah, mati ini pohon saudara. Tapi dia masih batunas. Saya pikir kalau saya kasih pindah lagi bukan mau batunas lagi, so mati betul dia ini. Begitulah jemaat saudara. Kalau pindah, bukan mau berbuah saudara, tapi mati saudara. Imannya, rohaninya akan mati saudara. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen saudara, mari saudara, kita rela mau dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mau saudara, harus mau. Kalau kita mau berbuah, harus mau dibersihkan dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak dibersihkan dengan firman Tuhan, seperti pohon ara nantinya dikutuk, dihukum saudara. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Jadi sebab itu kita harus beri hati kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Yesus berkata, jika kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Jadi supaya kita berbuah, kita harus ada di dalam Kristus. Ada di dalam Tuhan, ada di dalam kebenaran. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah kita ada dalam kebenaran saudara. Tetaplah kita ada di dalam Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus saudara. Ada lagu yang bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali kita ada bersama dengan Yesus, tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah kita ada di dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita ada bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berbuah banyak. Ayat terakhir saudara yang saya mau baca saudara. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 berkata begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Tuhan panggil, Tuhan pilih kita supaya kita menghasilkan buah. Dan firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau kita menghasilkan buah, apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu. Apa yang kita mau minta kepada Tuhan? Apa masalah kita, apa pergumulan kita, beban berat yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita hadapi saudara? Kesulitan apa yang sedang kita hadapi saudara? Kalau kita berbuah, Tuhan Yesus berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka itu akan diberikan kepadamu. Tidak percuma kalau kita berbuah. Kalau kita berbuah, apa yang menjadi doa kita, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan saya mengajak kita semua, mari kita semua berbuah. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kita akan nyanyikan satu lagu penyembahan yang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oh ajaib Engkau Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Puji Tuhan.
puji Tuhan. Oh ajaib Engkau Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dan Dia ingin kita semua yang ada saat ini mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Renungkan firman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Karena firman-Nya berkata, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Yesus datang dengan firman-Nya, menasihati, menegur hidup saya dan saudara. Dari awal katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita? Tuhan Yesus berkata itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Sebab itu saudara, mari firman mengajak kita. Kita sudah dengar firman Tuhan, renungkanlah, terimalah firman Tuhan. Taruh di hati kita. Lakukanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kehidupan kita boleh bertumbuh, berbuah-buah di hadapan hadirat Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah sampai kita bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Renungkan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, kita mau dibimbing oleh firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan, tujuan hanyalah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau datang melawat kami dengan firman-Mu yang berkuasa. Engkau datang menasihati kami. Engkau datang menegur kami. Engkau datang menguatkan kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami di hari-hari yang sudah kami jalani, hidup kami belum berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Belum ada buah-buah pertobatan. Tidak ada buah-buah Roh Kudus dalam hidup kami. Ampuni kami. Tapi kami bersyukur pada saat ini firman-Mu datang. Supaya kami menjadi jemaat-Mu yang berbuah-buah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Semua jemaat yang sudah dengarkan firman pada saat ini, Tuhan berkati. Tuhan terus ajar mereka dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus singkapkan terus rahasia firman-Mu bagi mereka. Buat mereka untuk mereka dapat mengerti dan terus memahami kebenaran firman-Mu ini. Mampukan mereka Tuhan untuk mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka menjadi jemaat-jemaat-Mu yang berbuah-buah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu.
Gembala dan jemaat El Shaddai Mohoni ini Tuhan, diberkati dengan berkat jasmani dan juga diberkati dengan berkat-berkat rohani daripadamu Tuhan. Berkati kami hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus tambahkan hikmat bijaksana urapan dari Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengar ini. Firman-Mu Tuhan, kami mau taruh di hati kami. Kami mau lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Supaya kami berbuah, supaya kami tidak berdosa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya kembalikan kepada yang memimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Allah pada siang hari ini. Biarlah firman itu akan tertanam di hati kita, bisa kita lakukan di sepanjang kehidupan kita yang masih ada ini. Puji nama Tuhan. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Dialah segalanya, Dia bagiku. Kita angkat pujian yang bersama-sama. Bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karam, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karam, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karam, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karam, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip. Sekali lagi katakan, seperti air madu. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip. Lagi katakan, seperti air madu.
dari batu karang. Cici air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Cici, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu seperti air madu dari batu karang. Seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip lagi katakan, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan syukur kita yang sudah kita persembahkan pada siang hari ini. Sebelumnya pekerjaan Tuhan serahkan pada hambanya. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur limpah terima kasih Tuhan kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah datang memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan lewat ibadah kami pada siang hari ini. Berkati kami semua umat-umat-Mu yang sudah terhimpun, yang sudah memuji menyembah Tuhan, yang sudah memberikan korban persembahan lewat apa yang kami punyai Tuhan. Berkati dimanapun kami berada dalam tugas-tugas pekerjaan sepanjang minggu, kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagimu Kau hadir. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah. Lagi katakan segala pujian. Oh. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyembah-Mu. Oh segala pujian, segala pujian syukur bagimu Kau hadir. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang memberikan pujian, pengagungan bagi Raja di atas segala Raja. Bagi Tuhan di atas segala Tuhan, bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa beribadah hari ini, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Kami berkata ini semua oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Hari ini kami juga telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus berbuat dalam segala keadaan. Tidak harus ada musim bagi kami, tapi setiap waktu, setiap saat kami bisa berbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang-orang di sekitar kami bisa senang melihat kehidupan kami. Oleh karena kami bisa berdampak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami pada hari ini. Engkau berkati mereka dalam pelayanan. Engkau terus berikan semangat yang menyala-nyala mereka di dalam melayani Tuhan. Segala doa, harapan, kerinduan, pergumulan mereka dalam pelayanan. Biarlah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Engkau berkati pembangunan rumah ibadah mereka juga yang sedang berlangsung saat ini. Kami berkata segala dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan juga sanggup untuk mengadakan, untuk melimpahkan, menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu yang akan kami lewati ini Tuhan, kami sangat perlu tuntunan Tuhan. Kami sangat perlu pemeliharaan Tuhan. Kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami. Kami butuh topangan Tuhan. Karena kami tahu kalau Tuhan yang memberkati kami di sepanjang minggu ini, apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan akan selalu diberkati dan berhasil adanya. Untuk itu kami berdoa, biarlah di dalam nama Yesus segala jerih, lelah, usaha, pekerjaan umat Tuhan di sepanjang minggu ini, di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil adanya. Engkau lindungi umat-Mu Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan yang bisa menimpa kehidupan mereka. Biar perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian hidup mereka di sepanjang minggu ini. Mereka aman dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena Engkau naungan kami yang sempurna, gunung batu kami, kota benteng kami. Engkau Allah yang kami percayai di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada sanak keluarga kami, ada orang tua kami, ada saudara-saudari kami yang terpisah jauh dari kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah roh yang mengasihi dan mencintai Tuhan terus ada dalam hidup mereka. Diberkati usaha pendidikan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka ada dalam kasih karunia dan proteksi ilahi dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami sangat bersyukur oleh karena berkat-berkat rohani telah Engkau limpahkan, telah Engkau curahkan menjadi bagian kehidupan kami semua. Dan kami yang telah berkorban melakukan firman-Mu Tuhan Yesus, yang telah melayani Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang kami berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup membalas lebih dari apa yang kami harapkan dan pikirkan dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau adalah pemilik alam semesta ini. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta, kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini kiranya hidupmu selalu dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham dan Israel. Di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam keberadaanmu. Biarlah sukacita selalu menyertai. Ketenangan, ketenteraman selalu menyertai. Kebahagiaan selalu menyertai. Dan damai shalom Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.